Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuki pembahasan baru ya tentang magnetisme. Yang pertama itu kita akan coba singgung adalah tentang magnet itu sendiri, di mana magnet itu sendiri adalah suatu material ya yang memiliki kutub magnetik dan di sekitarnya itu ada medan magnet. Oke, jadi bagaimana kita menggambarkan medan magnet ini sama seperti kita menggambarkan medan listrik pada pembahasan sebelumnya ya. Jadi di sini ada garis hayal yang menandakan arah medannya. Nah, arah medannya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi seperti ini. Dan jika kalian pertemukan kedua buah magnet, kemudian kutub yang sama kalian dekatkan, misalkan di sini ada magnet lagi yang lainnya, U dan S, maka ini akan tolak menolak. Kenapa? Karena lihat saja garis gaya magnetiknya. Dia saling melawan satu sama lain. Dia tidak ketemu ya. Dia saling melawan. Jadi ini ke depan, ini juga ke depan. Jadi saling tolak menolak. Tapi jika kalian dekatkan magnet lain yang kutubnya berbeda atau berlawanan tanda, misalkan di sini S, di sini U, maka dia akan saling tarik menarik. Perhatikan saja gaya magnetiknya, garis gaya magnetiknya. Di sini dia masuk dan di sini dia keluar. Nah, maka di sini ada garis gaya magnet ya yang mengarah ke kutub selatan dari magnet sebelahnya. Nah, interaksi ini yang menyebabkan dia saling tarik menarik. Meskipun tidak semua ya, tidak semua garis gaya magnet itu ke kutub selatan, tapi ada juga yang kutub selatan dari magnet itu sendiri. Di sebagian yang menyeberang ke magnet sebelahnya, sebagian dia kembali ke kutub selatannya sendiri. Seperti itu. Jadi interaksi inilah yang menyebabkan adanya gaya tarik menarik. Kemudian bumi sendiri juga dia memiliki kutub magnet. Kalau kita gambarkan bumi seperti ini ya. Di mana kutub magnetnya? Jadi ingat bedakan, bumi itu ada namanya kutub utara secara geografis ya. Ada kutub utara secara geografis. Misalnya kan kutub utara secara geografis itu di sini. Biasa kita sebut kutub utara dan di sini kutub selatan. Kutub utara itu ada di Laut Arktik dan kutub selatan itu ada di Antartika. Oke, dan di mana kutub magnetnya? Kutub utara dari magnet bumi itu ada di kutub selatannya, sedangkan kutub selatannya ada di kutub utaranya. Dan dia, misalkan ini sumbu rotasi bumi ya, dia ada di sini, 11 derajat dari poros rotasinya. Sini kutub selatannya dan di sini kutub utaranya. Nah, jadi bedakan ya kutub magnetik bumi dan kutub geografinya. Nah, itu berbeda. Nah, inilah sebabnya jika kalian berada di belahan manapun di bumi ini, dan kalian memegang satu batang magnet atau kompas, maka kutub utaranya itu akan selalu mengarah ke kutub selatan magnet bumi atau kutub utara bumi secara geografis. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kemudian kita akan berbicara tentang medan magnet. Oke, jadi tadi sudah ya, medan magnet di suatu magnet. Itu kita bisa gambarkan dengan garis hayal yang menandakan arah medan magnetnya. Misalkan kalian punya suatu muatan positif ya, berada dalam pengaruh medan magnet. Jika muatan ini diam, maka dia tidak akan mendapatkan gaya. Tapi jika dia bergerak melewati suatu medan magnet, maka dia akan mendapatkan gaya. Bagaimana besar dan arahnya. Nah, itu mengikuti kaidah tangan kanannya. Misalkan seperti ini ya, kalian membuka telapak tangan dan arah medan magnet itu keluar dari telapak tangan. Berikan saja simbol dot ya, untuk medan magnet yang keluar dari telapak tangan. Oke, jadi sekali seperti ini. Dan kemudian arah pergerakan muatan kita itu ke sebelah kanan. Nah, kemudian arah pergerakan dari muatan kita itu dia searah dengan arah jari telunjuk atau jari tengah kalian. Jadi ke arah kanan ya. Nah, maka gaya yang didapatkan oleh muatan ini itu dia ke bawah. Kan ada gaya ke bawah yang didapatkannya. Dan jika kalian membuka telapak tangan kalian dan merenggangkan jari-jarinya, maka F ini dia searah dengan arah ibu jari kalian. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi misalkan ini adalah gaya magnetik yang dirasakan oleh partikel kita, kemudian ini adalah arah pergerakan dari muatan kita sebut saja V ya, karena muatan kita ini bergerak dengan kecepatan tertentu. Di sini B-nya, arah medan magnetnya. Jadi perhatikannya, ini adalah kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya magnet yang dialami oleh suatu muatan yang bergerak dalam suatu pengaruh medan magnet. Nah, di sini ceritanya medan magnet itu tegak lurus dengan arah pergerakan muatan kita. Bagaimana jika dia membentuk sudut tertentu? Misalkan B ini membentuk sudut tertentu dengan arah pergerakan muatannya, maka gaya magnetik yang dialami oleh muatan kita itu kita bisa tuliskan dengan B kali Q kali V kali sin theta. Itu bisa orang tulis Q kali V kali B sin theta, itu sama saja. Oke, dan satuannya apa? Satuan dari medan magnet itu adalah Tesla. Dan Q ada kolom, M itu meter per second, dan theta di sini derajat.
Ini Newton. Tesla ini itu ekuivalen dengan Weber per meter persegi. Jadi 1 Tesla sama dengan 1 meter persegi. Nah, ada juga satuan lain dari medan magnet namanya Gauss, di mana 1 Tesla itu sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Coba kita bandingkannya, besar medan magnet yang dibangkitkan oleh beberapa benda. Jika kita punya suatu magnet superkonduktor, jadi magnet yang dibuat dengan mengalirkan arus pada superkonduktor, nah tentunya dia memiliki medan magnet yang sangat kuat ya. Kuat medan magnetnya itu bisa sampai 30 Tesla atau 3 kali 10 pangkat 5 Gauss. Nah, sedangkan magnet biasa yang biasa ada di laboratorium itu cuma sampai 2,5 Tesla saja. Kemudian bagaimana dengan medan magnet bumi? Medan magnet bumi memiliki kekuatan sebesar 0,5 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Itu kecil sekali ya jika kita bandingkan dengan medan magnet pada magnet di laboratorium dan medan magnet yang dibangkitkan oleh suatu superkonduktor. Jadi kecil sekali dan sama sekali itu tidak mempengaruhi kesehatan kita atau kerja dari elektronik kita. Cuman kompas saja yang dipengaruhi kerjanya. Nah, ini ada satu contoh soal yang ada di buku pada halaman 625 ya. Ceritanya ini ada suatu proton yang bergerak dari barat ke timur. Misalkan ini bumi ya. Ini kutub, ini sebelah utara, sebelah selatan, dan ini barat, kemudian ini timur. Ini barat dan di sini timur. Oke, jadi protonnya dia bergerak ke arah timur. Nah, tentunya dia akan mendapatkan pengaruh medan magnet. Kemana arah medan magnetnya? Tentunya dari utara ke selatan ya. Dia ke bawah sini. Jadi dia mendapatkan pengaruh medan magnet. Nah, pertanyaan sekarang, jika misalkan arah medan magnet dan pergerakan muatan kita ini tegak lurus atau tetanya sama dengan 90 derajat, jadi ini B ya. Misalkan kita gambarkan di sini B-nya, maka ini adalah 90 derajat. Ini VB, maka berapakah besarnya gaya magnetik yang dialami oleh muatan kita dan kemana arahnya? Nah, jadi menggunakan kaidah tangan kanan itu mudah saja ya. Arah gaya magnetiknya dia ke arah kita. Jadi ceritanya seperti ini ya, misalkan kita punya suatu, nah untuk visualisasi yang lebih jelasnya, kita lihat seperti ini. Nah ini permukaan permukaan bumi ya, terus di sini ada proton yang bergerak ke sebelah timur, ini timur, ini barat, dan utara itu ada di sebelah sini. Jadi utara itu ada di belakang layar ya, dan selatannya itu ada di kita, di depan layar. Jadi selatannya itu ada di depan layar. Arah medan magnetnya dari utara ke selatan, berarti dia keluar dari layar, arahnya keluar dari layar, ke arah pengamat. Oke, dan bagaimana arah gaya medan magnet yang dirasakan oleh muatan kita? Tentunya dia akan ke atas. Karena aja ini V dan B-nya itu ke arah kita. Nah, berdasarkan kedatangan kanan, dia akan ke atas. Oke, jadi muatan kita itu trajektorinya dia melengkung ke atas. Dia melengkung ke atas seandainya tidak ada gaya gravitasi. Nanti kita akan bandingkan berapa besar gaya magnetik dan gaya gravitasi yang dialami oleh muatan tersebut. Nah, kita lihat dulu. Jadi dalam soal, proton tersebut bergerak dengan kecepatan 1 kali 10 pangkat 5 meter per second. Sedangkan kuat medan magnet bumi adalah 0,5. 0,55 ya, lebih akuratnya 0,55 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Atau kita bisa tulis 55 mikrotesla ya. Nah, kemudian besar gaya magnetik yang diterima oleh muatan kita adalah tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi muatan positif itu nilainya, ingat yang kita pelajari pada pembahasan di bab lalu, itu memiliki nilai 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi di sini Q 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikalikan dengan V 1 kali 10 pangkat 5 meter per second dikalikan dengan B 0,55 kali 10 pangkat minus 4 Tesla sin 90. Maka kita dapatkan hasil 2,77 kali 10 pangkat minus 12 Newton. Dan arahnya ke atas ya. Nah, kemudian berapakah gaya gravitasi yang dirasakan oleh proton tersebut? Oke, jadi Fg sama dengan M kali G tentunya. Jadi massa proton itu adalah sama dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg dikalikan dengan G, di mana G itu nilainya 9,81 meter per second pangkat 2. Kita dapatkan nilai 1,63 kali 10 pangkat minus 26 Newton. Dan ini lebih besar ya gaya magnetik yang diterima oleh suatu proton, lebih besar daripada gaya gravitasinya, sehingga trajektori dari proton yang bergerak dari barat ke timur, dia tidak lurus ke timur, tapi dia seperti ini. Trajektorinya naik ke atas karena gaya yang bekerja pada proton tersebut ada bawah itu Fg,
dan ada yang ke atas, yaitu FB saja kita sebut ya, F magnetik. Itu adalah resultan gaya ke atas, sehingga dalam pergerakannya proton ini juga akan bergerak ke atas selain bergerak ke sebelah timur. Jadi tadi kita lihat suatu proton yang bergerak karena pengaruh medan magnet bumi, dan ini ada contoh lain lagi. Jadi misalkan suatu proton atau suatu muatan positif, dia bergerak dalam suatu medan magnet uniform yang arahnya itu meninggalkan layar, atau kita simbolkan saja dan tanda kali ya. Jadi arah medan magnetnya itu dia ke dalam layar atau meninggalkan pengamat, dan di sini ada muatan positif. Misalkan muatan ini bergerak dari atas ke bawah, ini V-nya ya. Maka arah gaya magnetik yang diterima oleh muatan kita ini akan mengarah ke sini. Oke, sehingga trajektori dari muatan kita itu bergerak ke arah kanan sedikit. Pada titik ini, trajektori kecepatannya dia ke arah sini, arah kecepatannya ke arah sini. Dia akan mendapatkan gaya F ke arah sini juga. Jadi tegak lurus ya dengan arah pergerakannya. Sehingga dia akan berbelok lagi, dan begitu seterusnya, sehingga muatan kita ini akan bergerak melingkar dalam pengaruh medan magnet hubungin ini. Nah, jadi ini saya tidak itu ya, karena medan magnet ini ceritanya ini memenuhi layar kita. Cuma saya tidak teruskan gambar kalinya ke ujung sana, biar untuk menghemat saja. Yang penting kita sudah tahu bahwa ada medan magnet yang mengarah ke dalam layar atau meninggalkan pengamat. Dan jika ada suatu muatan positif yang bergerak dari atas ke bawah, maka trajektorinya akan bergerak melingkar karena pengaruh medan magnet yang kita sebutkan tadi. Dan kita sudah pelajari pada fisika mekanika bahwa suatu benda yang bergerak melingkar, maka di situ akan ada gaya sentripetal yang membuat dia tetap bergerak melingkar. Dan gaya sentripetal ini bermacam-macam itunya ya, bermacam-macam asalnya. Misalkan saja suatu mobil yang bergerak melingkar, misalkan mobil NASCAR ya, di mana lintasannya kita buat miring, maka gaya sentripetalnya itu berasal dari gaya gravitasi dan kemiringan dari lintasannya tersebut. Kemudian ada juga misalkan suatu benda yang diikat dengan tali lalu kita putar, maka gaya sentripetal itu berasal dari gaya tegangan talinya. Jadi gaya sentripetal itu macam-macam sumbernya. Dan pada kasus kita kali ini, gaya sentripetal itu berasal dari gaya magnetik yang dialami oleh muatan kita. Atau kita bisa persamakannya, F di sini sama dengan mv kuadrat per r sama dengan Q kali V kali B sin theta. Di mana dalam kasus kita di sini sin theta-nya itu 91 ya. Karena sudut antara kecepatan atau pergerakan muatan kita dan medan magnet itu 90 derajat atau selalu tegak lurus. Dan ini kita bisa persamakan ya, sehingga kita mendapatkan jari-jari kelengkungan dari lintasan kita itu sama dengan mv dikalikan dengan Q kali B. Dan dari persamaan ini kita lihat bahwa semakin besar massa muatan yang bergerak dalam medan magnet tersebut, maka jari-jari lintasannya akan semakin besar juga. Kemudian dia tergantung juga dengan kuat medan magnetnya. Semakin besar medan magnetnya, maka jari-jari lintasannya akan semakin kecil. Begitu pula dengan muatannya, semakin besar muatannya, semakin kecil juga jari-jari lintasannya. Seperti itu ya. Nah, dia juga berbanding lurus dengan kecepatannya. Semakin besar kecepatannya, maka jari-jari lintasannya akan semakin besar juga. Nah, dari mekanisme ini atau dari sifat ini, nah itu dikenal suatu piranti ya untuk memerangkap suatu partikel. Misalkan kalian punya suatu partikel apa saja yang bermuatan, mau itu gas yang teronisasi, mau itu apa, itu kita bisa perangkap biar dia tidak bergerak kemana-mana dengan menggunakan cara seperti ini. Jadi kita berikan saja dia medan magnet, kemudian muatan itu akan berputar dalam medan magnet tersebut. Dia berputar dalam pengaruh medan magnet, dan kita bisa atur ya. Misalkan kalian punya chamber atau wadah, dalam wadah itu kalian berikan medan magnet, lalu di sini ada muatan. Ketika muatan itu masuk ke wadah tersebut, maka dia akan berputar dalam wadah ini. Tinggal kalian atur-atur saja berapa kuat medan magnet yang diberikan atau yang ada pada wadah tersebut. Jadi seperti itu ya. Muatan ini akan terperangkap dalam wadah tersebut karena pengaruh medan magnet. Jadi sifat ini juga mendasari dibuatnya suatu piranti lain yang bernama spektrometer massa. Nah, jadi dalam fisika partikel itu, nah itu cara untuk mengidentifikasi muatan atau partikel yang bergerak. Nah, kita bisa menggunakan spektrometer massa. Bagaimana spektrometer massa itu? Jadi, misalkan ya, kita memiliki suatu muatan yang tidak diketahui muatan apa itu,
kita cuma bisa tahu dia muatan positif atau negatif, dan itu cara mencari tahunya gampang saja ya. Dan kita lewatkan dia ke suatu medan magnet yang diketahui berapa kuat medan magnetnya, maka dia akan bergerak melingkar tentunya dengan nilai R tertentu. Kemudian dari persamaan ini, kita masukkan nilai R-nya, lalu mencari berapa nilai M dari muatan tersebut, dimana M itu sama dengan R kali Q kali B dibagi dengan V. Kecepatan muatan ini gampang saja diukur ya, diukur dengan menggunakan alat lain tentunya, dan dari sini kita bisa mengetahui berapa massa dari muatan tersebut, dan kemudian tinggal mencari atau mencocokkan data yang didapat dalam tabel atau yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya suatu spektrometer massa bekerja. Kemudian soal selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya magnetik yang ada pada konduktor berarus. Nah, jadi tadi itu interaksi antara muatan dan suatu medan magnet, dan sekarang kita akan melihat gaya magnet yang dirasakan oleh suatu konduktor berarus. Dan di sini kita ambil suatu contoh ya, misalkan suatu kawat ya, suatu kawat berarus. Nah, itu kita berikan di sini suatu medan magnet yang arahnya meninggalkan pengamat atau meninggalkan kita, dia ke arah layar, masuk ke dalam layar. Kita simbolkan dengan tanda kali ya. Kemudian arus yang mengalir itu dari bawah ke atas ya. Dia bergerak dari bawah ke atas. Jadi muatan positif. Nah, tentunya karena ini ada muatan, jadi muatan-muatan yang ada pada kawat konduktor ini akan mendapatkan gaya magnet. Kemana arahnya? Sesuai dengan kaidah tangan kanan, dia akan mendapatkan gaya ke sebelah kiri. Jadi seperti itu. Nah, kemudian karena pengaruh gaya magnet tersebut, kawat ini atau konduktor ini akan bengkok ke kiri. Nah, berapakah besar gaya magnet yang dirasakan oleh konduktor tersebut? Nah, kita bisa tuliskan F sama dengan B kali Q kali V, atau Q V B sin theta. Dan di sini kita lihat ya, karena soalnya ini gaya magnetnya itu tegak lurus dengan arah pergerakan muatan, maka tetanya 90 atau sin 90 sama dengan 1. Jadi kita tidak bisa tuliskan ya, karena di sini kali 1. Nah, kemudian jika muatannya 1, maka persamaan ini sudah cukup. Tapi dalam konduktor ini itu ada banyak muatan, maka kita harus kalikan dia dengan banyak muatan yang ada dalam konduktor ini. Jadi kita harus kalikan dengan banyaknya muatan yang terpengaruh oleh medan magnet tersebut. Nah, jika sepanjang konduktor ini dipengaruhi oleh medan magnet, maka kita harus kalikan dia. Jadi Q V B kali N kecil kali A kali L. Jadi A dikali L ini adalah volume ya, dan N ini adalah kerapatan muatan per unit volume. Jadi seperti densitas muatannya, berapa banyak muatan per volume atau per unit volume yang dimiliki oleh konduktor ini. Nah, kemudian kita juga sudah mengetahui pada pembahasan sebelumnya bahwa arus yang mengalir dalam konduktor itu sama dengan N dikalikan dengan Q dikali V dikali A. Ini kerapatan muatan, kemudian ini adalah besar muatannya, dan ini adalah kecepatan muatan tersebut, dan ini adalah luas penampang dari konduktor yang dialiri oleh arus tersebut. Oke, di sini ada N, di sini ada A, di sini ada Q, dan ada V. Maka itu sama dengan I, sehingga gaya magnetik yang dialami oleh konduktor berarus kita bisa tuliskan ulang dengan B dikali I dikalikan dengan L, sepanjang konduktor tersebut. Bagaimana jika arah medan magnetnya itu tidak 90 derajat atau dia membentuk sudut tertentu dengan arah pergerakan muatan dalam konduktor tersebut? Maka ini kita bisa tambahkan BIL kalikan dengan sin theta. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu contoh soal ya. Misalkan suatu kabel yang di dalamnya mengalir arus 22 ampere. Nah, itu dibentangkan dari barat ke timur. Jadi ada tiang ya, ada tiang. Nah, ini permukaan bumi, kayak ada tiang, dan di antara tiang ini ada kabel. Kabelnya membawa arus sebesar 22 ampere. Panjang kabel ini adalah 36 meter. Kita akan menghitung berapakah kuat gaya magnet yang dirasakan oleh kabel ini. Jadi kita sudah tahu sebelumnya ya bahwa bumi kan punya medan magnet. Jadi di permukaan bumi itu ada medan magnet. Berapa kuatnya dan kemana arahnya? Dari utara ke selatan. Dan dia memiliki kuat 0,55 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, otomatis konduktornya akan mengalami gaya magnet. Kemana arahnya? Ke atas. Karena seperti soal sebelumnya ya, yang ada suatu muatan positif yang bergerak dari barat ke timur dan bergerak ke sebelah timur, maka dia akan mendapatkan gaya magnetik ke atas.
Berapakah besar gaya magnetiknya? Tinggal kita masukkan saja di rumus. B kali I kali L 0,55 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan I 22 ampere dikalikan dengan L, L-nya 36 meter. Maka dapatkan nilai 3,96 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Nah sekarang, jika misalkan konduktor ini berbahan tembaga dengan densitas tembaga sebesar 8,92 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dan luas penampang dari konduktor kita sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Bandingkanlah besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh konduktor tersebut dengan gaya magnetik yang dirasakannya. Nah, untuk mencari gaya gravitasi itu gampang saja. Fg sama dengan M kali G tentunya. Di mana M itu adalah sama dengan Rho dikalikan dengan V dikalikan dengan G. Atau Rho dikalikan dengan A dikalikan dengan L kali G. Tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya semua ya. 8,92 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan L, L-nya sama dengan 36 dikalikan dengan A, A-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan G 9,81. Maka kita dapatkan Fg sebesar 7,87 Newton. 7,87 dan 3,96 tentunya besar. Oke, jadi kabel ini tetap mendapatkan gaya ke bawah. Kabel ini tetap jatuh jika kalian tidak sanggah. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ini juga banyak dimanfaatkan ya dalam piranti sehari-hari atau perangkat-perangkat elektronik yang kita biasa berinteraksi dengannya setiap hari. Misalkan dengan speaker. Jadi speaker itu dia seperti ini ya. Ada suatu magnet, ada 3 magnet yang disusun jadi satu ya. Nah, ini kutub selatan, selatan dan utara. Nah, tentunya arah medan magnet antara magnet-magnet ini dia dari sini, utara ke selatan, utara ke selatan. Nah, di kutub utara ini kita belitkan suatu konduktor. Oke, jadi kalau kita lihat dari depannya ini selatan, ini utara, dan ini selatan. Arah medannya itu ke atas sini. Kemudian konduktornya kita belitkan dia begini, dan kemudian kita belitkan lagi sampai ke belakang sana ya. Nah, tentunya di sini akan mengalir arus. Nah, ini arah pergerakan muatan kita. Ada arah pergerakan muatan, kemudian ada medan magnet, maka kawat belitan ini akan mendapatkan gaya magnetik. Jika kita longgarkan dia sedikit saja, maka dia akan bergerak sesuai dengan arah arus yang mengalir pada konduktor tersebut. Jadi misalkan arah arusnya itu ke sini ya, dia ke atas sini terus ke belakang, dia keluar ke belakang lagi, maka berdasarkan kedatangan kanan, dia akan mendapatkan gaya ke belakang sini. Jadi ke arah arusnya ke atas sini ya. Jika kita ubah dia ke bawah, maka dia akan mendapatkan gaya F ke depan sini. Nah, loudspeaker itu cara kerjanya adalah dengan menghubungkan belitan ini dengan suatu membran dipasang di depan magnet ini. Nah, membran ini kita buat dia bergetar. Caranya bagaimana? Dengan merubah arah arus yang mengalir pada konduktor ini. Jadi kita ubah dia dengan cepat sehingga akan ada pergerakan yang bergerak dengan cepat di sini yang akan menggetarkan membran di sini. Membran yang bergetar ini akan menghasilkan bunyi tergantung seberapa besar frekuensi getaran yang dia dapatkan dari konduktor yang bergerak ini. Jadi seperti itu ya, terkait dari speaker. Dan kemudian ada lagi piranti lain yang memanfaatkan gaya magnetik ini. Misalkan pompa sirkulasi darah yang ada pada pompa jantung atau mesin cuci darah. Jadi kendalanya seperti ini, jika kita menggunakan pompa mekanik untuk memompa darah, maka sel darah itu bisa rusak. Namanya saja pergerakan benda berbenturan dengan sel darah itu bisa rusak sebagian sel darahnya. Maka untuk membuat suatu mekanisme yang tidak merusak sel darah merah tersebut, itu dibuat seperti ini. Jadi misalkan ini ya suatu pipa kotak ini yang dilewati oleh darah. Nah, di sini kita berikan medan magnet dari atas ke bawah. Ini menembus ke bawah. Oke, dan di pipa ini itu kita berikan dia medan listrik sehingga di sini ada arus yang mengalir. Arusnya ke arah sini. Oke, dan tentunya karena ini sudah jelas ya, ini B dan ini adalah E-nya atau arah dari muatan tersebut. Jadi ketika kita berikan dia medan listrik di sini minus, maka akan ada pergerakan muatan dari belakang ke depan sini. Sehingga tentunya dia akan mendapatkan fluid yang ada dalam sini akan mendapatkan gaya magnetik atau gaya dorong ke sebelah kanan. Nah, inilah yang membuat darah tersebut mengalir atau terpompa bergerak
tanpa memberikan gaya mekanis atau tanpa memberikan sentuhan dengan benda yang bergerak yang bisa mengakibatkan sel darah merah itu bisa rusak. Ya, begitu caranya. Suatu pompa darah yang digunakan pada mesin cuci darah atau mesin pompa jantung. Dan pembahasan selanjutnya adalah mengenai torka magnetik. Sekarang kita punya suatu konduktor loop, dia bentuknya seperti ini ya. Dan kemudian di sini ada suatu poros putar ya. Di sini panjang dari konduktor ini kita sebut saja A ya, berarti di sini ini A per 2 dan lebarnya kita sebut dengan B. Oke, dan kemudian di dalam konduktor ini mengalir arus. Nah, setelah itu kita berikan dia medan magnet yang arahnya dari kiri ke kanan. Kita lihat dia dalam sumbu horizontal ya. Kira-kira dia akan seperti ini modelnya. Jadi sini poros rotasinya, di sini A per 2, ini A per 2. Dan arah arusnya seperti ini. Kemudian di sini ada medan magnet, arahnya ke sana. Arahnya ke sebelah kanan. Nah, berdasarkan kedatangan kanan, konduktor di sini itu tidak mendapatkan gaya magnetik. Karena kenapa? Karena dia paralel dengan arah medan magnet atau tetanya sama dengan 0, sedangkan si 0 sama dengan 0. Sedangkan konduktor yang ini dan yang ini, nah dia memiliki sudut 90 derajat sehingga mendapatkan gaya magnetik kemana arahnya. Jadi kita gunakan lagi kedatangan kanan, konduktor ini akan mendapatkan gaya magnetik ke atas, sedangkan yang ini akan mendapatkan gaya magnetik ke bawah, sehingga dia akan terputar dengan poros yang berada pada titik ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian jika kita tuliskan persamaan torka pada gambar ini, kita dapatkan seperti ini. Torka maksimum yang didapatkan ketika sudut antara pergerakan muatan dan medan magnet itu maksimum atau 90 derajat. Kita bisa buat seperti ini. Jadi sini ada F1 ya, sebut saja F1, di sini F2. Bilangan putarnya itu A per 2, di sini A per 2 juga. Kita bisa tuliskan F1 kali A per 2 ditambah F2 kali A per 2. F1 itu sama dengan B kali I kali L, di mana L itu adalah panjang B-nya, kemudian dikalikan dengan A per 2, kemudian ditambah BI kali B kali A per 2. Kita dapatkan B kali I kali A kali B, di mana A kali B adalah luas area yang dilingkupi oleh konduktor tersebut. Bagaimana jika misalkan arah medan magnet yang diberikan pada loop ini itu memiliki sudut tertentu? Misalkan arah medan magnetnya itu dia untuk sudut tertentu, sebut saja theta. Maka torka maksimum yang didapatkan oleh loop kita itu sama dengan B kali I kali A dikalikan dengan sin theta, di mana A itu adalah A kali B ya, luas area yang dilingkupi oleh loop konduktor tersebut. Bagaimana jika ada banyak loop di sini? Jadi misalkan ini ada N belitan, tinggal dikalikan saja T sama dengan N kali B kali I kali A sin theta. N itu adalah jumlah belitannya. Nah, N dikali I dikali A, itu kita bisa tuliskan lagi dengan mu, di mana mu itu lebih lanjut disebut dengan momen magnetik. Momen magnetik sama dengan N dikali I dikalikan dengan A. Nah, momen magnetik ini adalah suatu faktor yang menentukan seberapa besar torka yang didapatkan oleh suatu loop yang mendapatkan pengaruh medan magnet dengan besar tertentu. Jadi seperti ini cara kerja motor listrik ya, dimana motor listrik itu kan terdiri dari suatu kumparan yang berada dalam pengaruh medan magnet, dan semakin besar N-nya, semakin banyak lilitannya, semakin besar kuat medan magnet yang ada dalam motor tersebut, maka torka yang dihasilkan akan semakin besar juga. Oke, seperti itu ya. Dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Misalkan suatu konduktor ya, terus dia mengalir arus di dalamnya, ya arusnya itu ke atas, maka di sekitar konduktor ini akan ada medan magnet. Kemana arahnya? Dia akan berputar di sekeliling konduktor tersebut. Ini mengikuti kedatangan kanannya. Misalkan kalian menggenggam ibu jari di semua jari kecuali ibu jari itu ditekuk ke dalam, kemudian ibu jari kalian dihadapkan ke arah atas, maka ini arah arusnya itu arah ibu jari kalian ya. Kemudian arah jari yang lainnya yang menggenggam ibu jari tersebut dia seperti ini. Maka ini dia arah medan magnetnya. Dan dari sini dapatkan relasi bahwa kuat medan magnet di suatu konduktor berarus itu bisa dituliskan dengan mu0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2 pi kali R. Nah, jadi kita bisa tahu berapa kuat medan magnet pada jarak tertentu dari konduktor tersebut, di mana mu0 itu adalah permeabilitas dari ruang hampa yang besarnya sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 atau 4 kali pi ya, kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Kita ambil suatu contoh ya.
Misalkan suatu kabel koaksial, jadi kita gambarkan dulu kabel koaksialnya. Ini ada suatu kabel koaksial, kemudian di sekeliling kabel koaksial ini ada konduktor lagi. Nah, konduktor yang di dalam ini, dia membawa arus sebesar 3 ampere dan konduktor yang di luar itu membawa arus sebesar 1 ampere. Nah, pertanyaan sekarang, hitunglah berapa kuat medan magnet pada jarak 0,5 cm. Dihitung dari konduktor tengah ini ya. Jadi carilah berapa kuat medan magnet pada jarak 0,5 cm dari konduktor utama ini. Kemudian yang kedua, hitunglah berapa kuat medan magnet pada jarak 1,5 cm di luar dari kabel ini atau pada jarak 1,5 cm dari konduktor yang kedua. Yang pertama yang bagian A, B sama dengan mu 0 kali I1 dibagi dengan 2 pi kali R in. Tinggal kita substitusi nilainya ya. Dan contoh soal ini ada di halaman 637 ya. Di sini untuk kita memperjelas saja. Satu ada yang tidak paham dengan contoh soal. Kita masukkan nilainya semua. Mu 0 itu sama dengan 4 kali pi kali 10 pangkat minus 7 dikalikan dengan 3 ampere kemudian dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan 0,005 meter karena 0,5 cm sama dengan 0,005 meter. Kita dapatkan hasil 1,2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Dan untuk soal B sendiri itu ditanyakan berapakah kuat medan magnet pada jarak 1,5 cm dari kulit terluar konduktor tersebut. Di buku itu dia katakan bahwa arus yang mengalir pada konduktor yang di tengah ini dia ke atas, kemudian konduktor yang di luar arusnya itu ke bawah. Apa artinya? Medan magnetnya akan saling melemahkan. Sehingga B-nya itu akan seperti ini. B sama dengan mu 0 dikalikan dengan I1 dikurang I2 dibagi dengan 2pi kali R out. Tinggal kita masukkan saja nilainya ya. Maka kita akan dapatkan hasil 2,67 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Dan pembahasan selanjutnya itu kita masuk ke gaya magnetik antara dua konduktor yang berjajar secara paralel. Jadi misalkan di sini ada suatu konduktor ya, ada konduktor dan di atasnya itu ada konduktor lagi. Kayak seperti ini. Dan konduktor ini sama-sama berarus ya. Sebut saja konduktor satu ini mengalir arus I1 dan konduktor di bawah ini mengalir arus I2. Jika kita lihat dia dari depan, dia kira-kira seperti ini modelnya. Jadi konduktor 1 dan ini konduktor 2, I1 dan I2. Arah arusnya dia ke arah kita ya, datang ke arah kita. Dan sesuai dengan kedatangan kanan tadi, arah medan magnet yang keluar dari I2, dia melingkar seperti ini. Nah, begitu pula I1 ini akan ada medan magnet, dia melingkar juga seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana pengaruh medan magnet I2 terhadap konduktor I1. Jadi medan magnetnya ini ada di sekitar I2 ini ya. Tinggal kita perbesar saja lingkarannya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Dan konduktor 1 ini mendapatkan medan magnet dari kanan ke kiri ya. Di titik ini dia sudah dari kanan ke kiri. Kemudian kita lihat kembali persamaan F sama dengan B I L kali sin theta. Nah, konduktor 1 ini akan mendapatkan gaya F yaitu sebesar B L sin theta, dan jika pada titik ini theta-nya sama dengan 90, jadi pergerakan arus dan arah medan magnet itu sudah membentuk sudah 90 derajat. Jadi ini kita bisa tulis F sama dengan B kali I kalikan dengan L. Ini 1 ya. B ini karena pengaruh I2. Jadi ini B2 ya. B2 kali I1 kali L. B2 adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus yang berasal dari I2. Itu sama dengan mu 0 kali I2 dibagi dengan 2 pi kali D. Dan ini adalah jarak antar konduktor 1 dan konduktor 2. Kita bisa tuliskan lebih lanjut menjadi seperti ini. F sama dengan, kita sebut saja ini F1 ya. Gaya magnet yang dirasakan oleh konduktor 1 itu sama dengan B2 kali I1 kali L. Itu sama dengan mu 0 I2 per 2 pi D dikalikan dengan I1 dikalikan dengan L. Maka ini menjadi mu 0 I1 kali I2 kalikan dengan L. Kemudian dibagi dengan 2 pi D. Nah, begitupun gaya magnetik yang dirasakan oleh konduktor 2 akibat pengaruh arus I1, akibat pengaruh medan magnet yang ditimbulkan oleh arus I1 bisa dicari juga dengan rumus seperti ini ya, tinggal dibalik saja tandanya. Ini ganti F2 dan rumusnya sama juga, mu 0 kali I1 kali I2 kali L per 2 pi D. Dan di sini L adalah panjang konduktor. Tentunya di sini untuk F1 itu panjang konduktor L1, dan jika kalian mencari F2, maka di sini tinggal kalian ganti L2. Jika konduktornya sama panjang, maka rumusnya tidak berubah. Nah, sekarang kita punya contoh soal. Jadi, ada dua kawat. Itu dipasang secara paralel seperti ini ya. Jadi, konduktor 1 itu berada di atas konduktor 2. Nah, dalam soal itu kita lihat juga bahwa gaya gravitasi per unit panjang, atau M kali G per unit panjang,
itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 Newton per meter. Nah, jika misalkan kawat ini terpisah sejauh 0,1 meter atau 10 cm. Nah, berapakah arus yang mengalir dalam kedua kawat ini? Apabila diketahui ternyata kawat satu ini dia melayang di atas kawat 2. Oke, jadi tinggal kita cari di sini ya, kita persamakan. Jadi berdasarkan persamaan ini ya, maka arah medan magnet yang dirasakan oleh konduktor satu itu dia mendekati kita. Oke, jadi kita lihat di sini ya untuk gambar yang ini. Arah arusnya itu ke arah kita, kemudian arah medan magnetnya dia dari kanan ke kiri. Maka jika kita generalisasi ke gambar ini, arah medan magnetnya itu mengarah ke pengamat. Gaya magnetik yang akan dirasakan oleh kawat konduktor satu itu dia ke atas. Ini FB ya. Sedangkan gaya gravitasi yang dirasakan oleh kawat konduktor satu dia ke bawah. Kita tuliskan persamaan Newtonnya. Ya, sigma F sama dengan 0. Kenapa sigma F sama dengan 0? Karena kawat konduktor satu ini tidak bergerak atau dia melayang. Apapun gaya-gaya yang bekerja pada konduktor tersebut menyebabkan konduktor ini tidak bergerak sama sekali. Nah, di sini ada Fg, karena dia ke bawah kita berikan dia tanda minus. Minus Fg ditambah dengan Fb sama dengan 0. Minus Fg itu sama dengan minus M kali G, sedangkan Fb itu sama dengan mu 0 dikalikan dengan I1 kali I2 dibagi dengan 2 pi kali D dikalikan dengan L sama dengan 0. Nah, di sini kita akan dapatkan relasi lebih lanjut. Arus ini, arus I1 dan arus I2 dalam soal itu ternyata diketahui sama besarnya ya. Maka ini menjadi I saja, I kali I kuadrat. Dan I kuadrat dari persamaan ini tuh menjadi 2 pi kali D dikalikan dengan mg dibagi dengan L, kemudian dibagi dengan mu 0. Mg per L kita sudah tahu 1 kali 10 pangkat minus 4. Mu 0 juga kita sudah ketahui. Permeabilitas relatif itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian D kita sudah ketahui juga, tinggal kita masukkan semua angka-angkanya. Dan kita dapatkan arus yang mengalir pada konduktor. Kedua konduktor tersebut adalah sebesar 7,07 adalah sebesar 7,07 ampere. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang medan magnet pada loop dan solenoid. Suatu loop konduktor berarus dengan jari-jari R, maka kuat medan magnet pada titik tengah dari loop ini itu kita bisa cari dengan persamaan B sama dengan N dikalikan dengan mu 0 dikalikan dengan I dibagi dengan 2R. Di mana R ini adalah jumlah lilitan dari loop tersebut. Ya, kalau ada 100 lilitan, kasihkan di sini 100. Dan kuat medan magnet itu tergantung berapa banyak lilitannya dan berapa besar arus yang lewat pada lilitan tersebut. Dibagi dengan 2R, di mana R itu adalah jari-jari dari loop tersebut. Nah, kemudian bagaimana jika dia berupa solenoid? Jadi solenoid itu dia seperti per ya, jadi kawat yang dililit dari atas atau dari bawah ke atas. Dan ini kita alirkan arus di sini. Jika arusnya kalian alirkan ke atas, maka sesuai dengan aturan tangan kanan, ini akan menjadi kutub utara dan ini kutub selatan. Jadi arah garis gaya magnetnya itu dia keluar begini. Dan untuk solenoid ini sendiri, misalkan solenoid ini panjangnya L ya. Kuat medan magnet dalam solenoid tersebut kita bisa cari dengan persamaan mu 0 kali N dikalikan dengan I. Di mana I itu adalah arus yang mengalir pada solenoid tersebut. Kemudian mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa dan N itu adalah N per L. Di mana N itu adalah jumlah lilitan, kemudian L adalah panjang solenoid. Nah, ini kita ambil suatu soal ya. Misalkan suatu solenoid di mana dia memiliki jumlah lilitan 100, ada 100 lilitan ya. Kemudian panjang solenoid tersebut sama dengan 10 cm. Pada solenoid tersebut mengalir arus sebesar 0,5 ampere. Berapakah kuat medan magnet yang ada di dalam solenoid tersebut? Nah, kita bisa cari dengan rumus mu 0 dikalikan dengan N per L dikalikan dengan I. Substitusi semua nilainya. L sama dengan 10 cm itu berarti 0,1 meter ya. Kemudian kuat medan magnet yang berada dalam solenoid tersebut itu kita bisa dapatkan dengan persamaan mu 0 dikalikan dengan N per L dikalikan dengan I. Kita masukkan semua nilainya, maka kita akan dapatkan ini 6,28 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian pertanyaan ke B. Jika misalkan jari-jari dari solenoid tersebut adalah sama dengan 5 cm, 5 cm 0,05 meter. Maka berapakah banyaknya lilitan yang dibutuhkan untuk membuat solenoid tersebut? Nah, itu mudah saja ya. Jumlah konduktor atau panjang konduktor yang diperlukan untuk membuat solenoid ini adalah jumlah belitannya. Di L sama dengan jumlah lilitan, ada 100 lilitan,
kemudian dikalikan dengan 2pi kali R. R di sini sama dengan 0,05 meter. Ini R besar ya. 100 kali 2pi kali 0,05 meter. Kita dapatkan nilai 31,4 meter.